Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot tuh. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 15 Maret 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 15 Maret 2025. Oke, kartu pertama di sini ada judgment. Judgment menandakan bahwa ada situasi di mana kamu atau dia saat ini tuh seperti memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain. Ya, jadi kayak ada yang menuduh, atau bisa jadi di sini dia merasa bahwa kamu menuduh dia, atau sebaliknya ya dia yang menuduh kamu. Silahkan disituasikan saja. Tapi kalau aku lihat di sini dia merasa seperti dituduh sama kamu, atau kamu itu berperspektif terhadap dia, tapi menurut dia perspektif kamu terhadap dia itu nggak adil gitu, nggak bener kayak gitu ya. Misalkan gini deh, kamu berperspektif bahwa dia selingkuh, padahal sebenarnya ya bukan selingkuh. Misalkan ya cuman untuk manas-manasin kamu doang, contohnya aja ya kayak gitu, untuk manas-manasin kamu doang, untuk membuat kamu cemburu, padahal sebenarnya dia nggak selingkuh. Contohnya seperti itu, contoh aja say, nggak harus seperti itu ceritanya ya. Tapi yang pasti di sini dia merasa bahwa kamu itu seperti memberikan penilaian, atau kamu menilai dia itu apa ya, tidak adil lah gitu ya. Terus itu aku lihat di sini karena salah satu sempat menuduh atau menyalahkan ya, atau bisa jadi juga mungkin menyalahkan satu sama lain, sehingganya tuh kamu dengan dia sering ada konflik seperti itu ya. Kemudian aku lihat di sini kalian juga mungkin sempat ya mencoba untuk apa ya, untuk berbicara ya, berbicara atau menyelesaikan konflik atau menyelesaikan permasalahan di antara kalian. Tapi aku lihat di sini mungkin cukup keras ya. Jadi kayak apa ya, kayak keras kepala ya, mungkin salah satu atau memang kedua belah pihak keras kepala. Tapi gimana ya, kalau aku lihat di sini nampaknya memang hubungan kalian pendek ya, hubungan kalian cepat berlalu ya. Hubungan kalian itu juga selama ini ternyata mandek gitu. Hubungan kalian tidak ada perkembangannya, hubungan kalian tidak ada kemajuannya, stuck gitu-gitu aja. Makanya di sini kemungkinan untuk saat ini kayaknya ya kamu sudah deh memaafkan saja dia atas pelanggaran-pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dia terhadap hubungan kalian ataupun terhadap kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya mungkin kamu sudah memaafkan dia, tapi untuk memulai lagi tapi nampaknya kayak belum mau menerima gitu ya. Aku lihat di sini karena hubungan yang kamu jalani selama ini dengan dia itu nggak ada perkembangannya, hubungannya gitu-gitu aja. Bahkan mungkin hubungan sudah berjalan bertahun-tahun tapi mungkin on off, atau hubungannya stuck, nggak ada perkembangan ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian ini juga mungkin selama ini kurang ada komunikasi yang lugas ya, kurang jujur dalam berkomunikasi, kurang lugas, kurang tegas, kurang jujur, seperti itu ya. Jadi benar-benar yang faktor kenapa hubungan kalian itu mandek atau hubungan kalian stuck ya, karena komunikasi yang kurang jelas, kurang lugas, kurang tegas, dan kurang jujur.
tentang banyak hal ya, tentang perasaan, tentang apa yang terjadi sebenarnya, tentang kenapa sih menghilang gitu ya, alasan-alasannya itu aku lihat di sini kurang ada ketegasan atau kejujuran seperti itu. Terus itu juga ada salah satu di antara kalian itu yang gampang terhasut dengan omongan-omongan orang ya. Jadi misalkan ada yang bilang kalau kalian itu nggak cocok bla bla bla, terhasut dia, iya kayaknya kita nggak cocok deh gitu. Akhirnya yaudah gampang menghindar, gampang menghilang, bahkan ya gampang putus gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia saat ini merasa kesepian tanpa kamu ya, dan dia merasa bahwa nampaknya kamu memang kemarin sudah menolak dia. Dia merasa sepertinya kamu sudah menolak dia atau bahkan sampai memblokir dia. Dia rasa kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Ini kenapa terjadi? Kenapa kamu menolak atau memblokir dia? Karena mungkin selama ini kamu dengan dia terlalu sibuk menghabiskan waktu masing-masing. Jadi kurang ada quality time. Jadi kurang ada kurang ada waktu bersama seperti itu ya. Akhirnya kamu merasa selama ini ketika menjalin hubungan dengan dia, walaupun kalian ada hubungan, tapi kamu selalu merasa kesepian, kamu selalu merasa sendirian gitu ya. Terus itu juga Hermit reverse berarti mungkin aku lihat di sini ya, selama ini tuh kamu tuh nggak cuman dia loh orang yang mendekati kamu, sebenarnya banyak. Dan gara-gara kamu selama ini hanya berfokus pada dia, kamu merasa selama ini sudah melewatkan banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di luar sana, yang mungkin ya ada peluang bisa bersama dengan kamu, atau memang orang-orang itu ya sempat tertarik sama kamu tapi kamu tolakin, bisa jadi seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini si siapa itu namanya, si dia itu kalau aku lihat ya, setelah putus dengan kamu ada keinginan untuk kembali lagi menjalin hubungan atau berkencan kembali atau deket lagi sama kamu ya. Yang pasti si mantanmu ini itu pengen balikan lagi sama kamu ya, pengen datang lagi. Kenapa seperti itu pengen datang lagi? Karena dia merasa ketika setelah dia berpisah dengan kamu, dia baru menyadari bahwa kamulah orang yang luar biasa menurut dia ya. Kamulah orang yang paket komplit gitu, sehingga dia merasa bahwa ketika dia berpisah dengan kamu sekarang, dia telah kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan sosok yang luar biasanya seperti kamu ini gitu ya. Nih ada di Empress. Di Empress tuh sosok permaisuri yang paket komplit say ya. Jadi sudah mandiri ya, terus itu berani ya kan, terus itu juga penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian kepada dia gitu kan. Terus itu kamu tuh orang yang selalu mengerti atau tahu ya apa yang sebenarnya jiwa dan batinmu inginkan, seperti itu ya. Terus itu juga kamu tidak takut untuk menuntut dan menuntut cinta dan memberikan dukungan kepada orang yang kamu cintai, karena di sini kan kamu tuh bukan orang yang bergantung ya. Kamu tuh orang yang independen, mandiri. Jadi nggak takut kalau misalkan kehilangan, kalau misalkan sudah memperjuangkan gitu ya. Atau misalkan ya kamu orang yang nggak takut kehilangan gitu. Kalau memang bukan rezekinya atau jodohnya ya nggak takut gitu ya. Jadi bahkan dia lihat ketika kamu selama ini sudah memperjuangkan hubungan kalian dan dia, dan kamu juga sebenarnya selama ini dia akhirnya sadar ya bahwa selama ini kamu banyak menuntut ini itu ya, karena selama ini kamu pun mendukung dia ini itu. Jadi pengen adanya timbal balik dari dia, tapi ternyata mungkin selama ini tidak diberikan timbal balik dari dia. Makanya dia lihat
sekarang kamu tuh justru malah tidak takut untuk ya udah kalau dia nggak bisa memberikan ya udah tinggalin gitu loh ya. Jadi kamu itu orang yang tidak pernah takut menunjukkan emosimu ya. Kalau kamu marah-marah, kalau kamu nggak suka gitu, kamu akan tunjukkan secara terang-terangan gitu ya. Dan apalagi di sini kamu itu kan punya kepribadian yang memelihara ya. Jadi selama ini ketika kamu bersama dia, kamu selalu menjaga dia, melindungi dia. Gimana caranya dia selalu bisa terasa nyaman bersama dengan kamu, bahagia dengan kamu, tercukupi, terlengkapi gitu ya. Kamu selalu memberikan rasa kenyamanan terhadap dia, kamu selalu memelihara dia gitu ya. Bahkan kamu selalu siap memberikan dukungan, cinta ya, bahkan membantu dia untuk bertumbuh ya, entah itu dalam karirnya, dalam kehidupannya, dalam spiritualitasnya, seperti itu ya. Terus itu juga dia lihat kamu nih orang yang secara finansial tidak banyak sering menghadapi masalah tentang keuangan. Terus juga dia lihat kamu nih profesional, entah itu dalam bidang pekerjaan atau hal apapun, bisnis atau apapun ya. Jadi dia ngerasa ketika berpasangan dengan kamu, ketika ada kamu di sisi dia, ketika kamu bersama dengan dia ya, kamu itu menurut dia pasangan yang hebat, pasangan yang selalu bisa memberikan dia rasa nyaman, pasangan yang bisa membuat hubungan sehat, seperti itu ya. Dan dia selalu merasa bahwa dia seperti selalu terhubung secara spiritual dengan kamu, seperti itu ya. Tapi sayangnya selama ini ternyata hubungan kalian ada ketidakstabilannya dan kurang merasa aman dalam menjalani hubungan ya. Berarti di sini kalau aku lihat mungkin dulu dia merasa kamu itu terlalu banyak menuntut dia, atau bisa jadi karena ini Nine of Pentacles-nya reverse, berarti mungkin selama ini dia ini seseorang yang selalu banyak menuntut keuntungan dari kamu tanpa banyak usaha. Dia pengen minta ini itu tapi tanpa usaha atau bekerja, maunya menadah tangan ke kamu, maunya kamu yang ngasih dia gitu. Dia nggak mau kerja, dia nggak mau memberikan kerja usaha gitu ya terhadap kamu, enggak gitu. Yang penting dia dapat keuntungan ya sudah gitu, tanpa melakukan upaya apapun, seperti itu. Terus itu juga mungkin dia selama ini selalu memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah ya, bahkan sampai berani menumpuk hutang untuk memenuhi kebutuhan dia, seperti itu ya, untuk memenuhi gaya hidupnya, seperti itu. Terus itu bahkan ada nih sampai di antara kalian yang harus membayar tagihan hutangnya, atau ya ternyata dia minjem uang ke kamu gitu ya, minjem uang ke kamu, berhutang sama kamu, seperti itu. Nine of Pentacles reverse menunjukkan ada kepalsuan, ada ketidakjujuran di dalam hubungan ini. Terus itu juga orang yang sangat gengsian ya, orang yang berorientasi pada kekayaan ya. Jadi gini, alih-alih dia menunjukkan rasa cinta atau ingin memberikan rasa cinta kepada pasangannya, padahal sebenarnya untuk menguras harta kekayaan pasangannya gitu ya. Makanya di sini dia kalau nyari pasangan tuh carinya yang kaya, yang kaya raya, seperti itu ya, untuk dimanfaatin gitu. Terus itu mungkin selama ini kamu sudah cukup bersabar ya dengan dia, bahkan kamu kekang pun hubungan gak berlangsung dengan baik ya, hubungannya gak sukses. Nah akhirnya kamu coba untuk kayak melepas, maksudnya itu kayak kayak melonggarkan hubungan, tapi nyatanya justru malah dia kebablasan, malah keenakan ya, dibebasin malah beneran bebas liar kemana-mana gitu ya, menjalin hubungan dengan yang lainnya, atau ya lebih sibuk dengan teman-temannya atau apalah gitu ya. Pokoknya di sini ternyata
Four of Pentacles reverse bertanda bahwa ada tanda keberuntungan dalam hal percintaanmu. Sekarang aku lihat kamu mungkin sudah melepaskan rasa kecemasanmu, kebencianmu terhadap hubunganmu bersama dia yang tidak berkembang dengan sehat ya. Makanya di sini kamu ingin melepaskan saja hubungan yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebencian. Kamu ingin ingin memiliki kehidupan yang berkembang dan sehat seperti itu ya. Karena kalau aku lihat kamu ini sempat berada di hubungan yang merusak diri ya. Merusak dirinya entah itu dari mentalmu ya, atau bahkan ya kamu sampai melampiaskan ke fisikmu seperti itu. Intinya nggak sehat lah gitu ya. Terus itu aku lihat di sini mungkin kamu dengan dia sudah mengakhiri hubungan. Terus itu aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk mencari jalan yang bisa menguntungkan hidupmu, yang bisa membuat hidupmu berkembang seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kamu sekarang sudah siap untuk melepaskan rasa takut dan mulai melangkah maju untuk bertemu dengan orang lain, atau bisa bersikap terbuka dengan apa yang terjadi di kehidupanmu sekarang seperti itu ya. Walaupun mungkin kamu kadang masih sulit untuk melepaskan emosimu terhadap si mantanmu itu, walaupun masih sering kadangan rindu, walaupun kadangan masih sering keinget, walaupun rasanya masih pengen balikan, tapi aku lihat di sini kamu sudah siap untuk melepaskan dia dan melanjutkan hidup gitu ya. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini dia itu sedang perlu mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati ya, sebelum dia mengambil langkah apapun untuk hubungan kalian atau terhadap kamu. Dan dia pun harus mencari cara untuk menangani konflik di antara kalian agar kedepannya nggak akan mempengaruhi hubungan kalian lebih parah lagi daripada ini gitu ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin sampai saat ini atau memang saat ini dia tidak mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Sebenarnya dia masih sayang tapi dia tutup-tutupi, atau dia sok cuek, atau dia sok dingin, atau dia diam saja, tidak menunjukkan perasaannya atau tidak mengekspresikan rasa cinta dia terhadap kamu ya. Jadi seperti itu, dia saat ini tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia menekan semua emosi dia, bahkan sampai dia merasa frustasi karena dia menekan perasaan itu ya, perasaan kangen, cinta, pengen ketemu, pengen balikan, itu dia tekan sehingga dia ngerasa frustasi sendiri gitu ya. Karena menurut dia gini, kalau misalkan dia merasa dia masih cinta, dia masih menginginkan, tapi justru malah kamu sekarang ada sikap penolakan, menurut dia ya nggak bisa kalau dia paksakan, dia ucuk-ucuk datang ke kamu ngomongin perasaan gitu ya, nggak mungkin. Takutnya malah nanti kamu marah-marah, atau kamu langsung menolak dia secara terang-terangan, atau malah semakin kamu mencaci maki dia atau gimana gitu ya. Jadi menurut dia kalau misalkan di antara kalian berdua tidak melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama, menurut dia tidak baik ya. Menurut dia hubungan itu akan tidak lancar seperti itu ya. Dan kalau aku lihat benar-benar ya, emosi dan perasaan dia yang saat ini dia pendam itu benar-benar ngebuat dia nggak ngerasa sehat ya. Dia ngerasa frustasi, dia ngerasa tertekan, dia ngerasa begah, bukan begah perutnya, tapi kayak perasaan itu pengen meledak gitu loh, pengen dia lampiaskan, tapi gimana ya nggak bisa gitu loh, harus dia pendam seperti itu. Agar kenapa dia pendam seperti ini? Ternyata dia lihat kalau dia saat ini tidak muncul di hadapan kamu, dia lihat kamu justru malah seperti merasa bahagia. Dia lihat kamu justru malah semakin merasa puas sekarang ya. Tanpa dia lihat kamu bahagia dan merasa puas. Jadi menurut dia ini adalah bentuk upaya dia untuk membuatmu merasa bahagia ya. Tapi tanpa dia sadari, atau memang ya dia sadari, sikap dia seperti ini ya, menutupi perasaannya ini justru malah merusak kesehatan mental dia ya, justru malah merusak kebahagiaan dia sendiri ya.
Selain itu juga kan kenapa dia menutupi perasaan dia itu karena memang ingin menghindari konflik di antara kalian atau pertengkaran di antara kalian. Makanya di sini seolah-olah dia seperti melarikan diri dari konfrontasi kalian gitu. Jangan sampai dia menyebabkan perselisihan lagi dengan kamu. Akhirnya takutnya nanti justru malah kamu semakin tidak percaya lagi sama dia, bahkan kamu benar-benar akan menutup akses komunikasi dengan dia gitu. Dia takut banget kalau benar-benar yang secara total kamu kamu akan menghilang dari hidupnya gitu. Dia nggak bisa lagi kontak kamu, takutnya nanti kamu ganti nomor handphone atau gimana lah ya, benar-benar menghilang. Dia takut banget gitu. Dan aku melihat bahwa dia saat ini merasa seperti sudah ditinggalkan oleh kamu. Bahkan dia merasa bahwa hubungan ini sudah kehilangan gairah, cinta, nafsu ya, kehilangan api yang menyala, gairah yang menyala-nyala. Nah biasanya dulu itu ketika dia masih sama kamu itu terlalu menggebu-gebu gitu rasa cintanya ya, gairah kamu terhadap dia. Sekarang seperti sudah lenyap ya, rasa menggebu-gebu atau bucin-bucinnya kamu itu seperti sudah lenyap, dan itu dia ngerasa kayak kehilangan banget ya. Terus itu dia melihat bahwa hubungan ini sepertinya sudah gagal, atau bahkan ada yang sudah sempat merencanakan pernikahan tapi tertunda atau memang sudah gagal, seperti itu ya. Saat ini kalau aku lihat dia sedang berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersama dengan kamu ya. Jadi walaupun saat ini kamu sudah berpisah, dia masih kayak sering halu, sering kayak oke, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa begini. Akhirnya menghayal, membuat cerita sendiri di pikiran dia tentang kalian berdua di masa depan, seperti itu ya. Kalau aku lihat the sun reverse, berarti menunjukkan ada indikasi persaingan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan atas satu sama lain. Misalkan keuntungan kamu pengennya dapat perasaan dia pengennya dapat uangnya kamu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi intinya di sini satu sama lain ingin mendapatkan keuntungan satu sama lain. Terus itu aku lihat di sini memang salah satu di antara kalian atau mungkin kalian berdua memang orangnya ego banget ya, egois banget gitu. Sehingga aku lihat di sini karena keegoisan inilah yang selalu ada di hubungan kalian yang semakin hari semakin bertumbuh, akhirnya membuat pasangan merasa takut gitu ya, untuk effort, untuk menyeimbangi, seperti itu ya. Jadi ini siapa nih yang selalu ego, sehingga untuk deket aja kayak takut gitu. Jadi merasa seperti ditakut-takuti oleh pasangannya, seperti itu ya. Terus itu juga ada salah satu, mungkin selama ini dia selalu menyombongkan dirinya sehingga sekarang menjadi bumerang bagi dia ya. Dia yang sombong, misalkan dia sering dulu pamer ini itu ya, pamer ini itu. Ternyata mungkin kamu lebih banyak atau lebih dari dia gitu ya, sehingga menjadi bumerang. Atau bisa jadi dia sering pamer ini itu ternyata ya itu bukan aslinya punya dia gitu, mungkin dia cari di Google atau gimana tapi dia pamerin, akhirnya sekarang ketahuan gitu ternyata dia tidak punya apapun atau tidak punya ini itu sehingga jadi bumerang ya. Jadi kesombongan dia sekarang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri ya. Oke, maaf tadi terputus videonya.
Oke, ternyata dia di sini sekarang lagi thinking, memikirkan kamu ya. Ternyata dia lagi ngerinduin kamu nih, dia kangen kamu, dia lagi mikirin kamu, sering kepikiran kamu, merindukan kamu, menginginkan kamu. Bener-bener dia ngerasa stres loh, karena ketegangan di antara kalian, adanya hambatan ya di hubungan kalian, atau adanya situasi yang apa sih namanya, menghambat, situasi yang tegang ya, menegangkan di antara kalian ya. Ada ya itu tadi ya, kamu mungkin ada amarah atau pemblokiran seperti itu ya. Jadi dia dengan situasi berpisah dengan kamu seperti ini, keadaannya sekarang apapun lah ya, ketegangan yang terjadi di antara kalian, dia ngerasa stres, benar-benar stres. Gimana enggak ya, dia selalu kepikiran kamu saat ini, dia selalu kangen kamu, keinget kamu, tapi tidak bisa dia lampiaskan gitu, tidak bisa dia tunjukkan ke kamu. Wah, stres banget, apalagi rindu ya, harus menahan rindu. Gimana sih orang yang menahan rindu terus, wah sakit ya, capek, ya kehilangan banget lah gitu ya. Ada deep, kalau aku lihat berarti secara apa ya, gini, ada rasa kangen yang begitu besar terhadap kamu, terus itu juga ada rasa rindu ya, selalu kepikiran kamu terus-terusan, ditambah lagi semakin hari tanpa kabarnya kamu, tanpa adanya kamu di hidup dia, semakin dia menyadari, semakin dia kayak mengintrospeksi diri, semakin dia mencari atau tahu kebenarannya tentang seberapa pentingnya kamu di dalam kehidupan dia, terus seberapa bernilainya kualitas dirimu. Semakin apa namanya ya, semakin apa ya, kayak makin tahu lah ya, kamu itu tuh seperti apa orangnya gitu ya. Ternyata kamu itu paket komplit, perfect ya, nggak perfect sih, kita bilanglah paket komplit gitulah ya. Kan kalau kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Jadi apa ya, bisa dibilang tuh kamu orang yang bernilai deh, kamu orang yang bervalue gitu ya, kamu tuh orang yang sangat penting di dalam hidup dia ya. Jadi ada pengaruh yang luar biasa gitu ya, dari kamu untuk hidup dia gitu. Dia ngerasa kayak berpengaruh banget kamu di hidup dia gitu. Sehingga di sini ada emotional storm. Jadi kayak emosi dia ya, perasaan dia itu seperti ada badai. Jadi kayak itu tadi, misalkan kayak rindu, waduh rindunya itu yang menggebu-gebu banget gitu ya, sampai uring-uringan lah ya sebutannya ya, uring-uringan kayak gitu. Bener-bener dia ngerasa kacau saat ini, perasaan dia kacau, nggak menentu, nggak jelas, kangen kamu, rindu kamu, tapi harus ditahan. Gimana sih rasa rindu yang tapi ditahan itu loh, seperti itu ya. Kalian mungkin sudah paham ya, sehingga secara emosional nggak stabil aku lihat di sini ya. Bener-bener kalau misalkan melakukan apapun pekerjaan mungkin ya nggak tenang, nggak bisa fokus seperti itu. Terus itu juga ya terpengaruh banget lah ya dengan perasaan ya. Apa yang dia lakukan itu benar-benar terpengaruh banget dengan perasaan dia yang tidak stabil, yang kacau balau, yang uring-uringan itu. Terus itu juga ada intuition, berarti di sini ada heart song, telepati, inner knowing. Jadi kayak saat ini mungkin sering ngedengerin lagu-lagu galau ya, atau mungkin kamu punya lagu favorit ya. Nah itu mungkin dia lagi mendengarkan ya, untuk mengenang kamu, ingat kamu lagi gitu ya. Atau bisa jadi ya, mungkin saat ini apa yang dia rasakan dia sesuaikan dengan lagu-lagu yang bisa mencerminkan atau melampiaskan rasa yang dia rasakan itu. Misalkan lagu apalah gitu ya, lagu rindu, kerinduan. Nah itu ya
mungkin dia sering nyanyikan atau dia dengarkan seperti itu. Dan aku lihat di sini lagi kenceng-kencengnya nih menguatkan telepatinya ke kamu. Jadi biar pengen tahu nih kamu sekarang lagi ngapain, apakah saat ini kamu sudah punya pasangan, apa yang kamu lakukan di sana ya, kamu ngapain aja seperti itu ya. Jadi telepatinya lagi kenceng-kencengnya. Makanya kalau kamu tiba-tiba kok kepikiran dia, nah itu dia lagi bertelepati dengan kamu ya. Jadi energinya ketarik gitu. Tiba-tiba keingat atau tiba-tiba kok rindu dia, tiba-tiba pengen tahu kabar dia, nah itu gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau aku lihat di sini dia pengen intip batinmu seperti itu. Oke, ada karma. Saat ini aku lihat dia sedang mendapatkan karma dari apa yang pernah dia lakukan di masa lalunya, entah itu terhadap kamu atau terhadap yang lainnya ya. Pokoknya di sini ada sebab akibat ya. Ada hutang yang harus dia bayar ya, entah itu hutangnya memang berupa uang atau mungkin hutang ya hutang pembalasan seperti itu ya, hutang janji, pokoknya bener-bener yang karma banget, apa yang harus dia bayar gitu ya, karena dia sempat berhutang ya. Hutang gak harus uang ya, bisa jadi janji atau hutang dari pembalasan, menyakiti seseorang ya kan, bisa jadi. Oke, kalau aku lihat di sini ada penyesalan karena selama ini dia tidak menampakkan atau tidak menunjukkan perasaan dia sama kamu. Dia selama ini selalu menahan perasaannya ke kamu, dia selalu bersikap dingin, cuek, acuh terhadap kamu, sehingga kamunya mungkin akhirnya nggak betah, akhirnya kamu berperspektif lain ya, kamu berpikiran lain terhadap dia. Kamu berpikir bahwa dia tidak sayang kamu, tidak cinta kamu, akhirnya kamu pergi dari dia, dan mau gak mau perasaan itu tetap harus ditahan sampai sekarang ya. Dia, aku lihat di sini masih sampai saat ini menahan kembali perasaannya, dan ada rasa penyesalan. Seharusnya dia mengekspresikan dirinya lebih baik terhadap kamu kemarin, tapi nyatanya ya itu semua sudah terjadi. Dia tidak mengekspresikan perasaan dia terhadap kamu, akhirnya ya sampai sekarang dia masih tekan perasaan itu ya, tidak mengekspresikannya sama kamu. Ada mistakes, ada kesalahan ya. Dia berharap dia bisa memperbaiki kesalahan dia terhadap kamu ya, apalagi di sini dia sudah kena karmanya ya. Jadi makin sadar tuh kesalahan-kesalahan dia terhadap kamu seperti itu. Terus itu ada value ya. Ternyata setelah dia berpisah dengan kamu, terus akhirnya secara mendalam dia melihat jauh tentang dirimu, siapa sih kamu, seberapa pentingnya kamu, seberapa bernilainya kamu. Di sini dia akhirnya menyadari bahwa kita memiliki terlalu banyak perbedaan ya, entah perbedaan prinsip, perbedaan situasi, perbedaan suku bangsa, perbedaan negara, jarak, atau perbedaan usia, perbedaan status pernikahan, perbedaan pola pikir, dan sebagainya ya. Dia ngerasa bahwa nilai kita memiliki terlalu banyak perbedaan ya. Dari kalau di nilai-nilai itu banyak ya bedanya gitu ya. Mungkin ini juga dalam hal materi juga beda gitu ya, mungkin kamu lebih bermateri dibandingkan dia atau sebaliknya. Tapi kalau aku lihat sih enggak sih, karena di sini kan dia walaupun dia megang uang, dia banyak utang ya. Kalau kamu mungkin kehidupanmu sederhana tapi kamu nggak punya utang, lah lebih enak gitu ya, hidup sederhana tapi nggak punya utang, nggak pusing gitu ya, duit ada gitu kan. Oke, kemudian ada broken. Wow, saat ini dia merasa hancur, dia merasa berantakan ya, dia merasa hancur tentang situasi sekarang yang terjadi di antara kamu dengan dia. Perasaan dia hancur berantakan tanpa kamu, dia benar-benar yang hancur berantakan, kehilangan kamu ya, berpisah dengan kamu ya. Dia tahu bahwa dia selama ini sering kali pergi ketika segala sesuatunya menjadi sulit. Dia tidak bertanggung jawab, dia sudah membuat masalah tapi dia tidak mau menyelesaikan masalah, dia tidak mau cari solusi, dia tidak mau memperbaiki situasi.
Justru malah kalau misalkan situasi semakin kacau, dia malah semakin menghindar, semakin lari ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia memang tipe orangnya selalu melarikan diri dari masalah gitu. Padahal juga mungkin dialah yang ngebuat masalah, makanya dia lari gitu ya. Ya dia tahu dia pergi ketika segala sesuatunya menjadi rumit. Oke, new chapter. Aku lihat di sini dia sedang berusaha untuk melangkah maju ya. Walaupun saat ini tanpa kamu, tapi ya hidup harus tetap berlanjut. Dia mungkin sedang mencoba untuk memulai awalan baru dalam hidupnya, entah itu berkarir baru atau ya menjalani hidup ya. Aku lihat di sini dia sedang berusaha untuk melanjutkan hidupnya atau melangkah maju. Oke, soulmate soul tie ya, soul tie berarti ada belahan jiwa ya. Aku selalu merasa terhubung denganmu. Jadi seperti ada suatu keterikatan gitu ya. Dia merasa masih memiliki suatu keterikatan batin dengan kamu, atau dia selalu merasa kayak itu tadi insting ya, ada apa menguatkan intuitionnya, menguatkan instingnya agar bisa selalu terhubung dengan kamu secara batin. Makanya di sini kamu kayak mungkin masih sering kepikiran dia, kangen dia, yaitu karena dia masih sangat menguatkan intuisinya terhadap kamu. Jadi energi kamu tertarik gitu ya, intuisi kamu, batin kamu juga ikut tertarik gitu ya. Oke, aku lihat seperti itu perasaan dia terhadapmu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 27, 21, 26, 19, 7, 31, 3, 13, 1, 29, 17, 4, 22, 2, 16, 18, 28, 15, 20, 24, 14, 12, 9, dan 30. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada September, Februari, Juli, Maret, Agustus, Januari, Oktober, Mei, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio ayam, sio kuda, sio macan, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap ya, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. MFQPBW HKDZTXOGRVEUICAL. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.